Hai semuanya, selamat siang menjelang sore sahabat Pioneers dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya pada kesempatan kali ini. Semoga Anda sehat-sehat selalu dan dimurahkan rezekinya panjang umur. Amin. Oke, di video kali ini kita akan coba bahas terkait dengan white paper Pi Network yang terbaru ya teman-teman. Dan saya sudah teman-teman buka di sini, perhatikan ya, Anda simak baik-baik supaya Anda tidak tersesat untuk mencari informasi ya yang kredibel dan sangat-sangat kredibel, yaitu dari website resmi Pi Network itu sendiri, yaitu di mindpi.com ya teman-teman. Atau Anda juga bisa share link kalian ya, kode referral Anda ya, link pengundang Anda. Lalu kalian buka aja di Google, link yang Anda bagikan itu adalah link resmi dari Pi Network ya. Anda klik, nanti akan disuguhkan tampilannya seperti ini ya. Ini saya sudah translate untuk ininya, blognya ya. Ini websitenya sudah saya translate ke bahasa Indonesia supaya kita lebih mudah memahaminya. Nah, terkait dengan ini teman-teman, informasi semuanya tuh sudah lengkap di sini. Di white paper juga sudah diperbarui ya, yang asli dari 2019 sampai Desember 2021 ya. Itu semua sudah dijelaskan di sini semuanya, bagaimana kita untuk memahami Pi Network itu dengan yang sebaik-baiknya, supaya kita ini tidak tersesat dengan informasi-informasi yang sering mengecewakan para pioner ya. Saya maklumi ya, Anda mungkin sedikit kecewa, bahkan ada yang sudah uninstall banyak sekali gitu ya. Nah, di sini teman-teman Anda bisa cek aja semuanya ya. Di sini kita coba klik aja di bagian ini ya. Ini adalah website resmi dari Pi Network ya, mata uang digital pertama yang dapat Anda tambang di ponsel Anda ya. Ini tampilannya kayak gini ya. Kalau di komputer saya kayak gini guys ya. Nah, menambang kripto itu sulit, berinvestasi dalam kripto beresiko, terlalu banyak dari kita yang tertinggal dari revolusi cryptocurrency. Nah, ini sudah saya translate semuanya. Pi memudahkan penambangan kripto ya. Kadang kita cukup menambang Pi kita pakai handphone ya. Berbeda dengan pendahulu yaitu Bitcoin, kita menambang dengan komputer spek yang harus tinggi, rig yang mahal gitu ya. Sedangkan Pi Network ini sangat mudah kita dapatkan dengan handphone gitu ya, smartphone Anda gitu kan. Nah, Anda juga bisa download di Play Store ataupun App Store ya. Oke, kemudian kita jalan-jalan di kertas putih ataupun white paper di sini ya. Nah, karena di sini kemarin saya belum sempat translate kan ya. Oke, di sini kita akan coba baca supaya Anda itu tidak tersesat dengan informasi-informasi di luaran saya yang tidak benar gitu ya, bahwa sebentar lagi open mainnet gitu kan. Ya, saya sih berharapnya besok open mainnet, tapi kita nanti ya kecewa kalau besok nggak terjadi open mainnet gitu ya. Kalau kita hanya sekedar berharap gitu kan. Nah, maka kita harus pahami dulu dasar-dasarnya, visi misi ataupun project Pi Network ini dengan baik gitu ya. Ya. Nah, di sini di white paper di sini disebutkan white paper bulan Desember 2021 bab token model and mining ya. Kemudian dan roadmap ya dirilis sebagai tambahan dari white paper 2019 asli ya. Dengan informasi baru di mainnet. White paper Maret 2019 yang asli mungkin memerlukan pembaruan pada kontennya. Jadi silakan lihat komunikasi jaringan Pi terbaru untuk informasi terkini ya. Kedua, white paper dapat berubah berdasarkan data ya yang dikumpulkan selama periode jaringan tertutup mainnet ya. Kita klik aja di Desember ini yang sudah diperbarui. Ini asli white paper 2019-nya, kemudian sudah diperbarui pada bulan Desember 2021. Kita cek yang di Desember 2021 yang sudah diperbarui. Nah, di sini kertas putih ataupun white papernya. Di sini Anda bisa lihat atau Anda bisa baca ya, 2021 bab dengan berbasis 2022 hadiah penerbitan rumus. Kemudian ada model token dan penambangan semuanya. Sini disebutkan ya. Desain token suara yang dipikirkan dengan baik sangat penting untuk keberhasilan jaringan cryptocurrency ya. Kemudian untuk pasokan Pi di sini Anda bisa baca visi Pi Network ini adalah membangun ekosistem peer to peer ya. Nah, jadi wajar dong kalau sekarang sudah banyak yang melakukan transaksi peer to peer, karena memang visi dari Pi Network itu memang membangun ekosistem dulu ya. Yang dibangun adalah ekosistemnya. Kalau ekosistemnya udah jalan, kemudian peer to peer akan ini ya, barter gitu ya. Itu memang dari visi Pi Network ya, bukan
dari Pioneer ya, memang visi Pi Network seperti itu ya, yaitu membangun ekosistem peer to peer. Kita saling peer to peer, artinya transaksi antar member dulu ya, membangun ekosistem dulu, buat platform-platform utilitas dulu gitu ya. Maka core team mengadakan hackathon sering gitu ya, sering mengadakan hackathon untuk membentuk ekosistem dari jaringan Pi Network itu sendiri. Nah, kemudian pada tahap awal ini pasokan pra-mainnet ya. Pada tahap awal itu fokus jaringan Pi itu adalah menumbuhkan dan mengamankan jaringan. Bootstrap untuk membangun masa krisis peserta sangat penting untuk jaringan dan ekosistem apapun. Jadi pada dasarnya ya itu dia, membangun ekosistem lah, itu paling penting yang didahulukan oleh core team ya. Ada pasukan mainnet juga di sini. Kemudian Anda bisa cek, baca-baca aja. Nah, distribusi pasokan akan menghormati prinsip distribusi asli dalam white paper 14 Maret 2019. Komunitas Pi memiliki 80% ya, tim inti Pi memiliki 20%. Nah, jadi total pasokan semuanya ini yang 80% ini akan dibagikan kepada Pioneer, sedangkan core team itu hanya 20% dari total pasokan koin Pi-nya. Kemudian distribusi di atas ini menunjukkan bahwa jaringan Pi tidak memiliki alokasi untuk ICO ya. Nah, jadi Pi Network ini berbeda dengan kripto yang lainnya untuk listing di sebuah exchanger ataupun DEX gitu ya. Pi Network ini nggak membutuhkan ICO. ICO itu semacam pembelian ya, pembelian di awal. Jadi kita memang benar-benar gratis, free gitu ya. Kita bisa klaim 24 jam sekali dari handphone kita, yaitu di aplikasi Pi Network itu sendiri. Jadi tidak ada yang namanya jual beli ya sebelum listing gitu kan. Jadi memang benar-benar gratis ya. 80% ini pasokan komunitas selanjutnya dibagi menjadi 65% ya, dialokasikan untuk semua hadiah penambangan perintis di masa lalu dan masa depan. Di alamat ini ya, mainnet 10% dicadangkan untuk mendukung organisasi komunitas dan pembangunan ekosistem. Pada akhirnya akan dikelola oleh Pi Foundation ya, sebuah organisasi nirlaba di masa depan. Nantinya akan dikelola oleh Pi Foundation ya, sebuah nirlaba di masa depan. Nah, ini dia ya. Kemudian jadi di sini teman-teman Anda bisa lihat, jadi total supply dari koin Pi itu adalah, kalau Anda kemarin bertanya ya, emang totalnya berapa Bang koin Pi gitu ya. Di sini di white paper ya, ini kan resmi nih dari website resmi Pi Network ya. Total Pi Network atau total koin Pi itu 65 miliar ya. Di sini dikatakan 65 miliar akan dialokasikan semua hadiah penambangan ya di masa lalu dan masa mendatang atau masa depan. Untuk hadiah penambangan sebelumnya, jumlah kasar semua Pi yang ditambang oleh semua Pioneer sejauh ini sebelum mainnet adalah sekitar 30 miliar Pi ya. Anda bisa lihat ya, di sini Anda bisa baca jumlah kasar semua Pi yang ditambang oleh semua Pioneer sejauh ini ya sebelum mainnet ya, sebelum mainnet adalah sekitar 30 miliar Pi. Namun setelah melarang migrasi migrasi Pi di akun palsu seperti yang dibahas dalam subbagian pengaruh KYC pada hadiah mainnet dan verifikasi KYC dan transfer saldo mainnet di bawah dan bergantung pada kecepatan dan partisipasi KYC. Pra-mainnet atau pra-Pi yang ditambang mainnet pada awal jaringan terbuka dapat diperkirakan berkisar antara 10 hingga 20 miliar ya. Jumlah sisa pasokan 65 miliar Pi untuk hadiah penambangan akan didistribusikan ke Pioneer melalui mekanisme penambangan mainnet baru dengan batasan pasokan tahunan konseptual ya. Artinya 65 miliar ini total supply keseluruhan koin Pi ya. Di sini dikatakan bahwa jaringan terbuka ya, pada awal jaringan terbuka ya, di situ disebutkan pada awal jaringan terbuka dapat diperkirakan berkisar antara 10 hingga 20 miliar ya. Kemudian jumlah sisa pasokan 65 miliar Pi untuk hadiah penambangan akan didistribusikan ke Pioneer melalui mekanisme penambangan mainnet baru dengan batasan pasokan tahunan konseptual.
Jadi Anda paham ya di situ. Kemudian batas pasokan tahunan ya tersebut akan ditentukan berdasarkan formula penurunan. Batas tahunan dapat dihitung dengan dasar yang lebih terperinci seperti per hari atau periode waktu yang bahkan lebih kecil secara dinamis ya, tergantung faktor-faktor seperti rasio, penguncian dan pasokan jaringan yang tersisa pada saat itu ya. Kemudian perhitungan batas pasokan seperti itu berdasarkan periode waktu granular membantu mencapai kurva alokasi yang lebih baik dan lebih lancar sepanjang waktu ya. Demi kesederhanaan di sini, misalkan zaman waktu adalah tahunan, rumus penurunan berarti bahwa batas pasokan tahunan untuk tahun pertama penambangan mainnet baru akan lebih tinggi daripada tahun kedua lebih tinggi dari tahun ketiga dan seterusnya. Nah, di mainnet Pioneer akan diberi penghargaan atas kontribusi berkelanjutan mereka terhadap pertumbuhan dan keamanan jaringan, seperti yang dijelaskan di bagian penambangan hadiah Pioneer ya, yang akan lebih terdiverifikasi karena jaringan membutuhkan kontribusi yang lebih beragam dengan mendalam terkait penggunaan aplikasi, operasi node, dan penguncian Pi ya. Kemudian 10 miliar Pi akan dicadangkan untuk organisasi masyarakat. Jadi 10 miliarnya itu untuk pencadangan organisasi masyarakat dan pembangunan ekosistem yang nantinya akan dikelola oleh Yayasan Nirlaba ya. Kemudian 5 di sini seperti yang dibahas dalam bab roadmap, salah satu keuntungan dari periode enclosed network atau mainnet tertutup adalah memungkinkan kalibrasi pada model token jika ada berdasarkan hasil mainnet awal. Oleh karena itu, model token dapat diubah sebelum periode open network dimulai. Selain itu, untuk kesehatan jaringan dan ekosistem di masa mendatang, jaringan mungkin menghadapi pertanyaan seperti apakah perlu ada inflasi setelah selesainya penyaluran 100 miliar Pi. Inflasi mungkin diperlukan untuk memberi insentif lebih lanjut pada kontribusi melalui lebih banyak imbalan penambangan, menebus kehilangan Pi dari peredaran karena kecelakaan atau kematian ya. Ada juga nanti santunan kayak gitulah ya. Kemudian ada mekanisme penambangan, formula pramainet, dan semuanya sudah dijelaskan di bagian white paper yang terbaru ya teman-teman. Kemudian ada juga di sini sebentar hadiah tim referensi ya, itu sudahlah, kita pasti kalau undang teman dapat hadiah ya. Kemudian ini yang paling penting-penting nih, rumus-rumusnya ini Anda juga nanti bisa baca sendiri ya. Kemudian kita cek aja ke bawah, ada yang penting kah? Semuanya sih penting, ini terkait dengan rumus ya semuanya. Ini ada penguncian juga yang bagi lockup itu ya. Semakin banyak, semakin lama kita meng-lockup, semakin besar juga keuntungan kita ya. Karena Pi ini semakin lama kita hold, akan nanti harganya, nilainya tak ternilai harganya. Nah, di sini ada roadmapnya ya. Di sini peta jalan fase pertama. Nah, inilah kita kan sudah di fase di sini ya. Di sini periode jaringan tertutup. Artinya kita di fase ketiga saat ini, yaitu mainnet ya. Pada bulan Desember 2021, mainnet dari blockchain Pi akan ditayangkan. Migrasi saldo Pioneer dari akun ponsel mereka ke mainnet dimulai selama periode ini. Autentikasi KYC dari Pioneer mendahului migrasi ya. Nah, di sini pada awalnya mainnet dengan firewall yaitu enclosed network. Kita kan sekarang lagi enclosed network nih atau mainnet tertutup. Kemudian nanti ada kemudian buka mainnet ya, yakni open network atau open mainnet yang kita tunggu-tunggu. Itu dia ya. Nah, di sini dikatakan sangat jelas ya, periode jaringan tertutup. Kemudian di sini ada 2 periode mainnet ya. Nah, di keuntungan dari pendekatan 2 periode untuk mainnet ya, ada beberapa keuntungan memiliki periode tertutup. Perantara untuk meningkatkan ke mainnet yang terbuka penuh ya. Pendekatan ini memungkinkan waktu untuk jutaan pioner di seluruh dunia untuk lulus KYC. Jadi kenapa sih ada mainnet tertutup segala gitu loh ya. Di sini tujuannya untuk agar supaya jutaan pioner itu lulus KYC dulu gitu ya. Kemudian membangun dan menggunakan lebih banyak aplikasi Pi dan memungkinkan lebih banyak utilitas dibuat dan digunakan. Nah, kemudian artinya supaya di fase saat ini nih ya, enclosed network ataupun mainnet tertutup ini ya, supaya itu pioner tuh banyak yang lulus KYC-nya dulu gitu loh ya, supaya adil nanti ketika sudah lulus semua
barulah dibuka open mainnet gitu kan. Kemudian supaya juga menciptakan ini ya, aplikasi gitu kan, utilitas. Kemudian mentransisikan aplikasi Pi yang diterapkan di testnet ke mainnet dan mengulangi setiap modifikasi dan penyesuaian pada mainnet dan ekosistem sebelum jaringan terbuka. Yaitu dia ya, kenapa harus ada mainnet tertutup segala gitu kan. Kemudian periode jaringan tertutup memberikan waktu bagi jutaan perintis ke KYC ya, gitu ya tujuannya, sambil menunggu KYC gitulah intinya ya, supaya kita ini nanti semuanya sudah bisa menggunakan koin Pi sungguhan gitu kan. Setelah nanti dibuka open mainnet kan sudah semuanya KYC gitu ya. Kemudian di sini dikatakan nah, di sini selain itu enclosed network atau mainnet tertutup akan memungkinkan mainnet berjalan dengan data produksi dan Pi asli yang berbeda dari testnet ya. Data yang dikumpulkan selama enclosed network akan membantu mengkalibrasi dan men-tweak setiap konfigurasi dan formula jika perlu untuk memastikan jaringan terbuka yang stabil dan berhasil. Kemudian verifikasi KYC dan transfer saldo mainnet. Nah, kalau Anda belum KYC, artinya Anda belum mendapatkan transfer saldo ke saldo yang asli ataupun ke mainnet ya. Kemudian di sini banyak sekali keterangannya ya. Kemudian dalam periode mainnet tertutup, setiap saldo seluler yang belum menjadi saldo yang dapat dipindah tangankan, itu dia yang saya sebutkan tadi. Kemudian pembatasan dalam jaringan tertutup ada juga di sini. Periode jaringan terbuka. Nah, ini dia ya yang harus Anda ketahui di bagian akhir ini ya. Kapan sih open mainnet? Nah, ya, core team pun tidak menyebutkan secara spesifik ya. Di sini bergantung pada kematangan ekosistem jaringan tertutup dan kemajuan KYC. Periode ini dapat dimulai pada hari Pi 14 Maret 2022 ya. 14 Maret 2022 kemarin, hari Pi Today 28 Juni 2022 ya. Kalau nanti 28 Juni 2023 ini artinya sudah 1 tahun itu sudah mengundur gitu, artinya sudah setahun yang lalu disebutkan di sini untuk jaringan terbuka gitu ya, atau setelahnya. Nah, atau setelahnya berarti kita kan sudah setelahnya yang sudah disebutkan 14 Maret 2022 sama Pi Today 28 Juni 2022 tahun yang lalu, atau setelahnya ya, bisa jadi tahun 2023. Kalau 2023 belum open network ya berarti 2024 kan gitu, karena di sini atau setelahnya artinya masih fiktif ya, belum pasti tanggal yang pasti gitu ya. Nah, periode open network berarti bahwa firewall pada periode enclosed network akan dihapus, memungkinkan koneksivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapa saja. Artinya kalau sudah open network kita bisa digunakan koin kita yang sungguhan. Jadi jelas ya kapan open mainnet itu terjadi. Di periode jaringan terbuka ini sudah dijelaskan di bagian roadmap ataupun white paper di sini ya. Pada hari 14 Maret 2022 atau hari Pi Today 28 Juni 2022 atau setelahnya. Dan di sini sudah disebutkan ciri-cirinya ya, setahun yang lalu, artinya kita sudah molor setahun belum open network. Atau setelahnya berarti kan sudah setahun yang lalu, kita sudah setelahnya nih. Kalau setelahnya 28 Juni nanti 2023 ini belum open network, berarti setelahnya lagi 2024. Bagaimana menurut Anda? Oke? Nah, itu keterangannya ya teman-teman. Ini data valid, dapat dipertanggungjawabkan. Thanks for watching and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.